3, 2, 1. Oke, Sehat, Bre. alhamdulillah seperti biasa selalu sehat, sehat walafiat. Walafiat ya, Iya. selalu. Keren ya, Mugiwara Luffy. Monkey D. Luffy Lagi rame, Bre. nggak dikibarin juga Udah mulai ada larangannya. larangan. Negara melarang pengibaran bendera selain lambang negara kita. Iya. Padahal itu fiktif, Bre. Maksudnya fiktif gimana? Iya dong, itu kan cuman ada di kartu. Oh iya sih. Bukan- Tapi keren sih, itu kan bentuk suatu, bukan gerakan ya kayaknya sih. Bukan, Bukan tapi gerakan yang apalagi ke arah makar kayaknya. Kayak lebih ke people power kali ya. bukan. Tapi Bukan kalau juga. menurut gua bentuk kekecewaannya masyarakat. Karena One Piece itu kan kalau di filmnya nih, One Piece itu bajak laut. Ya, Bajak laut lawannya musuhnya bajak laut, sesama bajak laut pemerintahan dunia, yang dilawan. government. Yang kalau gua kan nggak terlalu ngikutin nih Ya, One ya. Piece nih. Jadi Bukan yang dilawan, tapi Hmm. memang sebenarnya One Piece itu kan dia mencari harta karun, hmm, ya kan, bajak laut itu. Cuman akhirnya karena gerakannya itu bikin kisruh kadang atau ke suatu tempat, suatu daerah, terus jadi kekuasaannya si bajak laut gitu kan. Akhirnya pemerintah itu mencoba untuk mengontrol gerakan bajak laut. jadi sebenarnya Dicari akhirnya. di film itu musuhnya bajak laut apa pemerintahan nih? Bajak laut karakter utama kan. Iya, kan awalnya kan emang si Monkey itu kan pengen jadi bajak laut kan, Iya. bajak laut yang Ya, pokoknya Inilah yang raja bajak raja, laut. raja bajak laut ya. Lawannya pemerintahan dunia. Yang ditentang lah intinya. Tapi kalau gua lihat, gua lagi scroll TikTok, mah kayak ada bajak laut yang jahatnya juga, tapi kan Betul. Nah, itu juga itu bagian pemerintahan apa emang Bukan. bajak laut? bukan. Jadi musuhnya dua nih. Musuhnya dua, sesama bajak lautnya juga. Hmm. Kalau untuk jadi raja bajak laut udah pasti, misal lu bajak laut, gue bajak laut, ya kita berantem untuk menentukan siapa yang kuat. Tapi akhirnya kan ditentang sama pemerintah. Hmm. Semua bajak laut musuhnya adalah pemerintahan. Tapi bajak laut di sini kepengen, kalau Luffy sendiri pengennya kan kebebasan, Hmm. kedamaian. Pokoknya hidup damai lah intinya Tapi gitu. kan Ya makanya konteksnya akhirnya bajak laut kan emang ada Negatif. yang bagus gitu kan. ya, Visinya si Monkey itu berarti apa dong gitu kan? Siapa tahu relate nih, apa buat kayak orang-orang yang nggak tahu kan lagi tren bendera, sebenarnya bukan bendera One Piece ya, bendera siapa? Jolly Roger. Jolly Roger ya, bendera yang kita lihat itu bukan bendera One, ya kita nyebutnya One Piece ya, kayak gue juga awal-awal juga nggak tahu itu bendera One Piece, nggak tahu ya. Ya Jolly Rogernya Jolly Luffy. Roger, ya kan. Bendera Lambangnya Jolly. tengkorak terus ada Topi jerami. topi jerami. Heeh. Jolly Rogernya Monkey D. Luffy. Buat orang yang nggak tahu kayak gue juga yang awam yang nggak ngikutin seriesnya One Cuman Piece. akhirnya dianggap gerakan yang melanggar sih sama pemerintah. Apa-apa melanggar mulu sih kita kalau ngikutin pemerintah kayaknya. Ya sebenarnya ini bentuk kekecewaan sebenarnya gerakan ini. Kalau gue lihat-lihat ya, gue baca-baca gitu. Gue sih ngikutin ya. Kalau nonton kartunnya gue ngikutin, sampai sekarang gue masih ngikutin. Cuman Ya, sampai sekarang memang simbol negara itu buat gue sakral, men. kalau itu sih iya Kayak banget lah. Kalau Merah darahku, Yo, putih iya, tulangku. putih tulang. Tapi emang nggak bisa di apa? Harusnya kayak negara bisa punya cara pandang yang beda lah. Betul. Mungkin Ya kan, dari sisi si yang suka ngikutin One Piece ya, nggak ada niatan buat menggantikan Bukan. bendera suci kita kan. makanya mereka juga menaruh Hmm. Jolly Roger-nya kan di bawah merah Di putih. bawah ya kan. Nggak sejajar, tapi di bawah. Di bawah merah putih dan lebih kecil dari bendera pusaka kita. Ya, Cuman harusnya
pemerintah ngelihat itu tuh jadi satu tamparan ya. Maksudnya kayak kenapa nih masyarakat kok kayak gini gitu. Berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya ada yang masyarakat pengen didengar juga loh. Gitu. Kalau gue ngelihatnya begitu. Kreatif sebenarnya, apa kan kita nggak harus demo-demo gede. Enggak. Dengan kayak gitu aja udah demo kan Iya bahasanya. kan, macet-macetan gitu kan. Nggak. Sebenarnya kan lebih kreatif. Jadi pemerintah juga bisa menjawabnya harusnya dengan cara yang lebih elegan, bukan dengan cara aduh gini takutin lagi rakyat. Ntar gua hukum loh. Kayak gitu. Kan gitu. Selama 10 tahun terakhir kan ya maaf ya, bukan. Cuman kan emang realitanya yang kita hadepin, apa langsung kena, apa langsung dipentung ITE pasal karet itu tuh kan, yang sekarang lagi digodok, mudah-mudahan bisa berubah itu pasal Ya, yang sebenarnya peruntukannya bukan buat itu sebenarnya ITE itu. Sebenarnya masyarakat tuh sangat cinta sama negara ini. Karena ada gerakan ini karena emang cinta kan. Ya karena mereka ngerasanya kayaknya kurang pas nih buat kita-kita. Iya. Gitu. Lagi Maksudnya yang diminta sama rakyat tuh perhatiin juga loh rakyat-rakyat yang iya dong. jangan yang rakyat atas aja, rakyat bawah juga. Kan bagian dari Indonesia juga. Tapi emang ya apalagi ini kan momen menjelang hari kemerdekaan ya kan. Bodoh. Banyak banget apa. Tapi emang lucu sih. Iya sih. Maksud gua banyak banget yang lucu, Bre. Kayak rekening masih aktif nggak? Aktif. Oh, aktif. Itu lagi. 3 bulan dibekuin katanya, Bre, kalau nggak aktif. Tapi emang ada sisi ininya juga sih. Kayak buat ya ada sisi Plus minus plus minusnya kan, buat kayak rekening yang dorman itu yang takut disalahgunain. Tapi emang Iya, iya. marak juga kan jual beli rekening itu emang. Iya. Bisa lah scroll. Ada itu banyak kayak gitu juga. Salah satunya itu, cuman ya kayaknya lebih banyak yang ke. Cuman lucu kalau Cuman harusnya ketika pemerintah ngedeklar apa ngumumin sesuatu harus langsung klarifikasi sebenarnya. Jadi masyarakat kan panik. Mau rekening, jadi sebenarnya kan kalau yang gue tahu ya itu rekeningnya ya uang yang ada di itu nggak hilang, cuman harus diaktifasi lagi gitu Oh, sih. gitu. Aktivasi Setahu berarti gua. ke... Jadi duitnya nggak hilang. Duitnya nggak hilang. Oke. Insya Allah. Wih, kalau rakyatnya panik misal, terus pada narikin uang di bank, itu juga Kolaps. parah, Bre. Kolaps. Jadi krismon lagi. Ya, itu kolaps. Bisa. Ya itu yang harusnya dibikin, ya udah jangan sampai kayak gitu, ada gerakan itu juga. Tren yang dari pemerintah sekarang yang gua anggap yang nggak enaknya Dipegangin iya. Nungguin ya. Diumumin, dibatalin. Diumumin, dibatalin. Berapa kali coba kayak gini. Tapi lucu sih kalau scroll IG, TikTok, Beberapa minggu terakhir ini ya. rekening 3 bulan dinonaktif. Iya. Tanah 2 tahun Tanah 2 tahun. diambil alih. Rakyat 2 nggak tahun. Bodoh Iya. amat. Iya, 19 juta lapangan kerja kan. Bahkan sampai ya bukan sampai sih, banyak juga yang dari kalangan sarjana harus survive karena susah nyari kerja jadi ojol. Katanya itu letak asiknya, Bre. Apa seni apa itu? Tahu nggak? Apa? Pewaris bukan perintis. Bangke. Itu lagi. Tuh, bangke konyol nih berapa minggu ini nih. Kenapa, Bre? Kenapa konyol? Ya beda lah, konyol. Sebenarnya kalau kita ngambil kata Sayyidina Ali, memang undur makola wala tandur mankola kan. Lihat isi pembicaraannya, bukan lihat siapa yang berbicara. Benar. Cuma ada cumannya kan, tapi jika berbicara tanpa dia mengalami atau tidak dilakukan, kalau lu ngomong nih misal tentang agama, lu harusnya begini, lu harusnya begitu, tapi lu nggak ngelakuin nih, Bre, itu masuknya munafik.
Tuh. Ya tapi sebenarnya sih mungkin motivasi kali ya. Cuman kalau kita lihat backgroundnya kan, kayaknya kok gitu loh. Iya sih, oke, isi pembicaraan mungkin. Pewaris, Ya kan? bukan Sekali buka perintis. amplop, Perintis jutaan. bukan pewaris. Perintis bukan pewaris, apa pewaris bukan perintis. Ya, berapa minggu terakhir ini emang Dia ngerintis dari hal yang diwarisi, bre. apa tuh sebutannya? Iya nggak tahu, gue pokoknya ngeliatnya sih seperti itu gitu. Jadi dia ngerintis apa yang diwarisin. Gue suka ada yang ngomong tentang bisnis juga, bre. Ya lo anggap siapa tuh ya? Ada salah satu youtuber juga, salah satu youtuber, bukan youtuber kali ya, dia narsum, ya, Kayak Chinese yang selalu dia analisis gitu ya. ya. Nggak bisa. Pewaris itu dari awal di liga yang berbeda, dengan koneksi yang berbeda, pondasi yang berbeda, cash flow yang berbeda. Perintis ada nggak hak kayak gitu, privilege kayak gitu? Nggak ada. Namanya bootstrap, bro. Dia bilang kalau lu memang dasarnya lo Privilege. ya lo turunan kaya nih, Ya. yang lo kuliah dari luar, lo datang ke dalam ke Indo, terus lo mau praktekin ilmu yang di luar tentang bisnis. Tapi bokap lo punya yang Privilege, ya. uang yang nggak kepake lah, 10 M, anggap 10 M nggak kepake tuh, mau lo bakar juga nggak masalah. Lo jajal bisnis lo ternyata gagal nih, udah ngabisin 8 M, sisa 2 M, pas 2 M meledak usahanya dia. Orang melihatnya pas meledaknya doang, tapi nggak tahu berapa M yang dibakar. Karena memang katanya memang beda jalur perintis dengan orang yang udah memang punya privilege, itu beda. Gue lebih make sense aja ketika dia bicara seperti itu. Ya iyalah, lu punya modal yang ketika lu hilang nggak masalah, nggak ngerugiin siapapun gitu. Tapi ketika kita modalnya pas-pasan nih, punya 10 juta Deg-degan. di bank, Deg-degan ya. dipakai buat usaha doang, Ya. gitu. 10 juta collapse, makan Oh, apa iya. lu? Tapi gue sih bukannya gue mendukung si anak itu ya, cuman gue sih emang pernah ngobrol sama ibu-ibu sih ya. Jadi emang didikan, gue sebutannya apa ya, kalangan yang berada kali ya, Menengah ke atas. menengah ke atas ya, menengah ke atas. Emang cara mereka mendidik anak-anak itu emang udah dididik buat jadi mandiri sih, Bre. Iya. Gue bukan ini dikesampingin dulu ya. Jadi emang udah mulai dididik buat jadi pengusaha gitu, bukan dididik buat jadi pekerja. Iya memang seperti itu. Jadi kayak dia juga kayak malah kan kayak penggunaan gadget juga malah lebih condong, lebih sering digunain sama yang menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atas malah dia sebut, jadi kalau cara ngedidik anaknya tuh boro-boro main gadget tuh udah jarang banget. Jadi dia nyebutin anaknya Kuliah ini, les ini, les itu. itu masih kelasnya SD kayaknya, SD menjelang SMP. Tapi memang mungkin begitu kali. ya Sebutannya makanya bisa dibicarain perintis mungkin karena dia merasanya mungkin dilepas. kayak gitu kali Ya ya. udah, lu bikin usaha deh. Hmm. Mungkin karena dimodalin. Awalnya sih gue sih gedek juga ini bocah. Tapi gue pikir-pikir lagi ya salah satu juga gue diingetin lagi apa yang disampaikan ya, bagus juga sih sebenarnya, motivasi sebenarnya sih. Terus gue inget juga case, tapi ya ada juga sih. Ya cuman Iya gimana? sih. Ya rasanya beda, Bre. Beda. Ketika ya memang susah juga sih. Tapi kita serba salah, memang itu manusia. Ya. Manusia, ketika lo dinasihatin sama orang juga belum tentu terima. Tapi bukannya ada istilah ketika lo dinasihatin lo merasa sakit, ya di situ berarti letak sakitnya. Pernah gak? Iya, berarti emang kita ada penyakit di situ. Iya. Apa berarti penyakitnya? Penyakitnya ya kita mau buka usaha bagaimana dengan modal terbatas gitu. Apa yang mau dirintis gitu. Nggak ada privilege. Ya intinya modal. Gitu. Realitasnya adalah ya mungkin kita ditakdirkan untuk jadi pekerja saat ini.
Iya. Ya nggak masalah. Kalau emang itu dinamikanya kehidupan. Coba lu bayangin semua adalah pengusaha. Gak ada karyawan, Bisa sih. robot semua. Bisa. Bisa. Gak ada karyawan, bre. Semua pengusaha. Gak bisa, bre. Berarti Nah, inilah keseimbangan hidup. keseimbangan. Di mana ada karyawan, di mana ada pengusaha, mungkin dia menasihati itu, ngasih motivasi itu untuk para pengusaha yang memang modalnya mencukupi segala macam. Ya lu berusaha untuk jadi perintis, jangan pewaris. Maksudnya mungkin begitu ya. Ya. Gue bukan nggak membenarkan tapi nggak menyalahkan juga. Gimana sih? Berusaha ada di tengah nih nanggepinnya. Iya, benar. Tapi susah juga ternyata. Gedek juga. Gedek juga sih. Karena gue ngalamin itu, bre. Gue pernah ngerintis. Oh, pernah. Kan gue pernah ngobrol kan. Gue pernah ngerintis usaha di bidang F&B, beverage. Gue coba. Hantem COVID nih, force major kan. Sekolab-kolabnya. Karena gue nggak punya uang yang bisa diputerin lagi, udah tutup dah. Ya, karena emang gue juga kadang ada juga beberapa teman yang juga waktu kerja punya usaha sampingan, dan gue juga bukan pembelaan juga ya, karena semua orang juga nggak semua orang terlahir punya jiwa kayak gitu juga, nggak semua orang, tapi bisa dipelajari. Ya mungkin dia bilang begitu, pewaris itu adalah usaha yang udah berjalan bertahun-tahun, diwarisinnya ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya. Jadi usahanya itu aja gitu. Kalau perintis kan dia coba bergerak di bidang usahanya sendiri gitu. Tapi ya mungkin Ya dia tetap salah aja satu masih. bagian dari keseimbangan ya, Ya. dia ngeselin. Gimana ya? Tapi emang Mau konyol. mencoba berpositif gua, tapi Iya sih. susah, bre. Karena memang gue ngalamin jatuhnya gitu. Ngalamin jatuhnya yang mungkin saat itu gue pikir gue bisa settle nih. 2 bulan settle. Bulan ketiga COVID, jeder, gimana cara settlenya? Harus berapa juta lagi yang dibakar? Belum karyawan, segala macem. Teman-teman yang ikut ngebangun, yang terlibat dalam bisnis. COVID itu gue juga sempat usaha sampingan, buka toko online juga sih. Ya. Coba-coba kecil-kecilan sih itu pas COVID itu doang. Tapi memang banyak hal lah yang memang kita harus coba ambil pelajaran. Mungkin ada seburuk-buruknya pembicaraan orang, pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil. Harus pasti Enggak senyebelinnya orang itu, Iya. pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Karena ya kayak yang waktu pernah ente bilang ya, Tapi gedek gitu, gedek tapi tetap ada positifnya yang bisa diambil. Iya. Tapi gue pakai tuh obrolan lo yang waktu itu, nggak tahu waktu itu kita ngobrol atau di podcast ya, untuk jangan pernah membenci guru, karena kalau udah benci pelajaran nggak bakal masuk. Oh iya, Itu gue sampein ke anak gue juga, dan itu berlaku buat ke siapapun. Lu kalau ketika ada orang yang nyebelin banget, lu sebel banget sama dia, tapi kalau dia nyampein yang bener, ya udah dengerin, ya. terima, telan. Karena buat gue yang harus dibenci adalah bukan karakter, bukan orangnya ya, sifatnya. Atau ya. perilaku ya. Mm-mm. Perilakunya yang kita benci, bukan orangnya. Iya. Nah itu yang kita masih belum bisa nih memilah Setuju itu. banget. Jadi memilah, gue benci sama dia karena sifatnya dia begini, tapi ketika dia berbuat baik, gue nggak benci sama dia. Bre, itu pernah terjadi sama Nabi, bre. Kok itu gue pernah ngalamin ya. Gue ada salah satu mata pelajaran yang gue nggak bisa sampai sekarang, karena dari awalnya gue udah nggak suka sama si ini guru ini dulu itu. Kalau Nabi gimana tuh? Nabi tuh pernah sebel bet ya, sakit hati mungkin ya. Mungkin apa karena orang yang dicintainya dibunuh, ditombak. Ya. Ditombak, Siapa yang jantungnya, hatinya, iya, diambil? Iya, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Ya. Tapi ketika beliau bersyahadat, saking cintanya Nabi sama Allah, sama Islam, Nabi terima. Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering ketemu saya, kata Nabi. Bukan karena
benci. Cuman ketika ngelihat dia ingat paman yang dicintainya. Sedih ya? Bukannya benci ya? Sedih. Sedih aja ya? Sedih. Bukan benci. Bukan benci. Karena udah yang dibenci sama Nabi ada perbuatan yang dulunya gitu. Bukan orangnya mah ya udah, dia udah mencoba untuk bertaubat, berbuat baik, diterima sama Nabi, tapi jangan sering-sering ketemu ya, karena mengingatkan saya sama paman saya kan, gitu kata Nabi. Itu susah sih bre, memang Nabi kan memang suri tauladan ya yang baik buat kita. Cuman kitanya yang belum bisa sampai kayak Nabi. Tapi ada lah dikit-dikit ya. Iya, memang harusnya kan seperti itu ya. Itu idealnya. Kalau kita udah bisa ngikutin perilakunya Nabi, itu ideal, menjadi manusia yang ideal-idealnya tuh. Itu menurut gua. Karena dia ngebenci seseorang karena perilakunya bukan orangnya. Orangnya mah ya udah, kita nggak dibenci sama. Apa jangan-jangan pemerintah benci sama rakyatnya sih, Bre? Nggak mau dengar dulu sih apa kata rakyat. Enggak sih, Enggak, kata iya. gua mah. Cuman Susah bet gitu kayaknya. Tapi sempat lihat gak kemarin? yang mana? Hidup cuma sekali malah jadi WNI. Ya Allah. Itu kok gitu ya? Ya nggak Ya apa-apa. bentuk lah ya, mungkin bentuk. Tapi Kekecewaan. saya nggak begitu sih. Kecewa sih boleh. Banyak tau bre yang kecewa beneran deh, kayak yang pindah keluarga negaraan kali ya gitu. Jadi pada kayak gitu, jadi ya mungkin cinta tanah airnya kurang. Iya. Tapi enggak juga, itu cuman hanya bukan cinta tanah airnya yang kurang, tapi bentuk kekecewaan aja. Gue sih pernah sih gitu nama dulu waktu SMA itu sama guru tata negara gue gitu. Waktu pemilu tuh. Jadi ngobrol. Jadi dia ngobrol nanti nyoblos saya jangan lupa. Bilang karena waktu itu ya udah dikit-dikit tahu politik kan, tahu negara. Enggak, dia bilang. Enggak, saya golput, Pak. Gua dijeblakin langsung di kelas. Berarti kamu nggak menginginkan perubahan untuk negara ini. Anjay. Membisu anjing. Tapi emang keren sebenarnya. Gue suka dialog sama beliau tuh, guru tapi nggak menggurui. Guru tata negara gue tuh dulu SMA gue punya, alhamdulillah keren-keren semua itu. Alhamdulillah sih. Tapi emang benar sih nggak seharusnya kita sama negara sih, boleh sih benci tapi jangan Benci jangan kali. bukan. Iya mungkin benci sama Kecewa kali ya ya kecewa ya. pemerintahannya. Heeh. Ya memang pemerintahan yang ideal untuk rakyat yang seperti apa juga kan kita nggak tahu, karena keinginan rakyat kan beda-beda. Seyogianya sih intinya tidak merampas hak rakyat aja sih. Ya kewajibannya pemerintahan kan seperti itu ya. Ya. Tapi kan pemerintah juga tugasnya banyak. Gue bukan pro pemerintah, bukan benci pemerintah juga, cuman mengingatkan nih tugasnya pemerintah juga banyak. Ada yang negaranya, hubungan luar negerinya, ya, itu yang harus dijaga juga gitu. Tapi yang ideal buat rakyat itu yang pro banget ke rakyat sih. Itu yang dimau sama rakyat sebenarnya. Tapi emang kadang ya sama sih, gue juga nggak pemerintah ya, tapi kadang suka nggak apple to apple aja, kadang suka membandingkan sama negara lain gitu, sama negara yang contoh negara makmur lah, perbandingannya kayak pernah lah lihat harga bensin di sono sekian, harga bensin di sini kok segini gitu kan. Tapi negara kita tuh negara makmur, bre. Makmur tapi kan banyak Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. ya. Tapi gini bre, jadi gue dulu pernah kerja di retail gitu kan, retail yang udah cabangnya banyak gitu kan. Gue ngebandingin nih, itu toko itu diskon mulu, kenapa kok toko kita nggak bisa sih, perusahaan kita nggak bisa, dijeblakin gini doang. Men, toko dia sedikit, margin dia juga nggak banyak, jadi margin dia juga gede buat bikin diskon. Kalau kita kan toko kita banyak cabangnya, jadi ya margin itu dibagi-bagi. Dan gua masuknya tuh nanti dengan perbandingan negara lain yang mungkin dari kubikasi luas wilayahnya, itu kan luas wilayah gede banget. Ya, jadi Ya. kayak subsidi silang ya, bisa jadi nggak juga.
bukan subsidi silang, jadi emang jatah ke pemerintah daerahnya yang distribusinya. Gua bukan masalah penyelewengan ya, distribusi yang harusnya emang ya dibagi-bagi itu. Ya. Oh, Jadi, kebutuhannya jadi iya. emang banyak. Jangan kita samain sama negara tetangga ya yang satu rumpun ini. Ya dia secuil banget, Bre. Cuman Wilayahnya. memang bukan itu, Bre, yang diminta sama rakyat sebenarnya bukan begitunya. Tapi kayak kebijakan-kebijakannya jangan yang nyekek rakyat. Kan gitu, yang diminta sama rakyat gitu, pro ke rakyat tuh maksudnya begitu. Iya sih. Rakyat menengah ke bawah ya, kayak kita gitu, yang yang masih ngejerit lah kalau harga segini, gitu. Ya, Rohana Rojali. Iya. Apa tuh? Rombongan hanya nanya, rombongan jarang beli. Iya. Kemarin sempet trendy juga dibahas pun. Rohana Rojali. Jadi Iya. kalau ke mall cuman nanya-nanya. Iya, nanya doang, beli kagak. Iya. Kemarin ramai juga tuh, sampai dibahas ke DPR juga. DPR juga bahas. Karena kadang nggak sinkron juga sih kalau bahas ekonomi. Di si A bilang negara kita lesu pembelian, tapi si menteri ini declare negara kita surplus ekonomi mengalami pertumbuhan, kayak nggak sinkron sama masing-masing, nggak jadi kayak nggak sinkron gitu sama realita yang ada gitu sih. Ya, banyak lah harapan-harapan rakyat yang mudah-mudahan gitu pemerintah bisa ngedengar. Ya. Jadi memang yang dibutuhin sama rakyat, pemimpin yang peduli sama rakyatnya. Peduli sama rakyatnya tuh artian rakyat yang mana sih yang diminta peduli? Rata-rata yang bersuara itu rakyat menengah ke bawah. Bukan gue bilang jelek. Bukan pemikirannya jelek. Bukan, rakyat kita udah makin pintar, Bre. Iya. Cuman mereka kan ngerasain kayak terjepit nih ekonomi. Itu makanya mereka bersuara. Tolong pemerintah juga perhatikan itu. Kena dosa nggak, Bre? Kita sama tetangga aja kena dosa. Dosa dong. Dosa. Kita makmur. Tetangga kita ada yang nggak makmur. Terus kita ngebiarin aja. Dosa, Bre. Apalagi pemerintah. Rakyatnya banyak. Iyalah. Tapi cara-caranya pemerintah dengan adanya subsidi, bantuan, segala macem, itu udah benar pemerintah pusat untuk mencoba untuk membantu mensejahterakan rakyatnya. Sebenarnya yang salah itu kebijakan apa distribusinya. Wallahu alam. Iya sih. Kita nggak tahu niat dibalik itu semua. Tapi ngobrolin ini mau 17-an nih, lomba-lomba. Lomba apa ya? Banyak. Zaman dulu lomba apa ya? Waduh, kita bahagia banget kecil dulu lomba itu. Iya. Dari Kelereng. ya, Enggak. Iya, kelereng pakai sendok. Terus makan telur. Yang lucu yang masukin paku ke botol tuh. Ya, belut, tabok bantal. Iya, tabok bantal. Di kali ya? Iya, nyemplung. Terus Mana kalinya ambil duit, Duit lagi. koin pakai oli. yang di buah ya? Gigit, Yang di iya. buah. Pakai Lomba mulut. kerupuk. Itu keren banget zaman dulu itu. Tapi gue nggak tahu kalau zaman sekarang gimana. Ada dulu egrang ya? Egrang, iya, lomba egrang. Dulu tuh zaman dulu tuh bener-bener namanya lomba nggak ada yang di rumah dulu. Iya, Di rumah spot. kosong ya. Kosong, bener-bener kosong. Dulu tuh makanya Terus buat bocah-bocah ya. Ya kita Semua kita ada. bocah. buat yang Remaja ada. remaja, orang tua, anak-anak semua kena karena emang dibilang apa ya, nasionalis. Tapi lebih meriah saat anak kecil ya maksudnya ya. Iya. Buat anak kecil tuh kayak Wah, lomba nih. iya. Bener-bener kita tuh ngerasain 17-an tuh yang ditunggu-tunggu gitu. Iya. Banget. Makanya kayak yang selalu gue bilang kok kayak zaman kesini kok kayak euforianya kayak berkurang gitu. Entah apa rasa nasionalisme yang menurun, apa emang sekarang orang udah bosen, apa gimana. Upgrade lomba kali. Banyak sih upgrade lomba Misal juga kayak zaman sekarang kan yang menyesuaikan gitu ya. gadget-gadgetan. Ya berarti lombanya lomba Mobile Legends gitu. bisa Gitu kali. turnamen Mobile Legend, FF atau apa gitu.
Bisa, maksudnya upgrade aja sih. Ya kalau dulu di tempat gawe sih dulu ya ada sih lomba-lomba begitu sih, Ya, lomba yang e-sport gitu. cuman Ada. ada yang lucu-lucuannya juga, kayak kalau bapak-bapak lomba main bola pakai daster Ya, gitu terus kan. yang masukin bola yang diikat kardus dibolongin gitu, cuman iya, boleh diikat. iya. Yang terus sama makan biskuit dia pakai lidah ya. Itu. Tapi lomba-lomba yang upgrade sekarang sih emang Iya, iya, iya. yang balap karung pakai helm cuman dia nunduk gitu. Iya, iya, iya. Itu kocak sih emang sih. Ya yang seru-seruan. Iya. Tapi emang ya itu salah satu bentuk nasionalisme Kalau kita sih. gua dulu zaman remaja sih yang gua tunggu sebenarnya. Apa? Waktu zaman Tambang. zaman gua remaja. Karena lomba yang dieksplor lebih banyak sebenarnya. Kayak dari tarik tambang, panjat pinang. Pinang kita nggak boleh ya. Kecil. Iya, masih kecil kan waktu itu. Panjat pinang, tarik Kita udah tambang. ada. Terus apalagi bre? Band, Band. festival. Itu kayak kalau kita kayaknya festival kita susah nih juarain, ya cari yang bukan festival. Parade aja. Pagelaran ya, pagelaran. Pagelaran-pagelaran aja, kita Panggung. cuma daftar, cuma buat main aja gitu. Ya, menarik sih 17-an. Ya makanya kan juga ya itulah kita ngerasain di bentuk perjuangan kecil juga kan. Salah satu bentuk kita Ya, melihat ya, ya. jasa para pahlawan yang ya contohnya juga 17 itu emang harus dibuat semeriah mungkin gitu. Ya. Harus banget gitu. Mm-mm. Buat apa nungguin rasa nasionalisme kita juga biar apa ya? Kita menghargai jasa-jasa para pahlawan yang gugur itu aduh gila dari berbagai macam itu kan. Ya kayak kita lomba juga kita ngerasain namanya effortnya kita lomba apa sih yang paling susah dulu tuh? Belut. Iya. Nangkep Belut terus lomba yang kerjasama yang air dituang kita tutupin gitu kan biar airnya paralon ya. paralon Paralon. ya. Paralonnya Itu kerjasama. bolong-bolong. Iya terus baktiat ya kan yang olahraga apa lomba-lomba yang tim ya teamwork tuh kan. Itulah makanya yang harus kita cuman emang mungkin ya sekarang pergeseran zaman nyari yang lomba tuh yang ada lucu-lucunya juga banyak ya lucu-lucu Keseruan sih intinya. seru ya Kebersamaan. kebersamaan sih mungkin tetap intisarinya tetap sama ya kan meriahkan 17-an cuman emang apa ya harapan kita nih di Bangsu yang udah 80 tahun ya udah ibarat kata kalau umur orang ya udah sepuh ya. Iya. Tapi masih gini-gini aja gitu kan. Apa menurun dari yang begitu-begitu gimana sih menurut lo gitu? Yang begitu-begitu gimana nih, apa nih? Ya kan suka lah ngelihat kalau di di Facebook gitu kan. Ya, gambar almarhum Pak Soeharto gitu kan masih enak zamanku toh gitu kan. Aduh. Oh. Tapi memang perkembangan zaman seperti itu, Bre. Kalau kita mau kaitin, nanti akan datang pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, Bre. Yang disebut Imam Mahdi nanti. Itu sejahtera, Bre, nggak ada yang nggak sejahtera. Itu nabi. Itu hadis Nabi. Nah, ada yang semua golongan itu. Karena pemimpin itu yang baik seperti itu. Dia tidak melihat agamanya, apanya. Ya. Ketika rakyatnya ada di kepemimpinannya dia, ya tetap harus disejahterakan. Ya. Gua apa berarti bukan sekadar dari bukan cuma agama, bukan. Agama aja. Ketika dia di dalam kepemimpinannya ada yang non muslim selain agamanya, ya tetap harus disejahterakan. Apalagi kalau Indonesia ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasilais. Iya nggak sih? Ya kalau bilang kayak begitu, ada yang jadi harapan buat rakyat Indonesia, Bro. Apa nih? Sosok Sosok figur
sebenarnya itu kan ramalan ya. Ramalan belum tentu terjadi juga. Sosok Satria Piningit. Waduh, udah lama nggak terdengar itu. Ya kan? Iya. Adanya di mana? Ramalan Jayabaya kan? Banyak sih emang. Dan tapi akhirnya dikaitkannya gitu. Kalau dibawa ke identitas agama, buat orang-orang yang non muslim ada yang mengatakan Satria Piningit itu seperti sosok Mesias. Oh, Mesias ya. Kalau di orang-orang muslim mengatakan, ya apa jangan-jangan Satria Piningit adalah Imam Mahdi? Kan gitu. Karena mirip-mirip. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa Satria Piningit itu nanti akan memimpin tanah Jawa atau Indonesia dengan bijak, arif, dan sejahtera rakyatnya. Keren sih tapi. Yang akhirnya, yang namanya ramalan, akhirnya menaruh hope pada orang. Rada rancu juga sih kadang. Iya, Biasanya iya. soalnya isu Satria Piningit tuh nongolnya pas pemilu doang. Iya gak? Jadi ya tapi emang kalau kita lihat dari ramalan itu kan kayak ya nggak ada sih di ciri-ciri di yang sampai sekarang pun juga Ya sosoknya aja nggak ada. kalau Rasulullah bilang kan nanti akan datang ya yang namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama ayah. Iya. Betul. Ya itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang nanti akan membawa rakyat Dunia bukan sejahtera. Indonesia dong. Berarti Nggak tahu karena kita diperintahkannya ketika Imam Mahdi turun maka kita mengakui sebagai pemimpin gitu, bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin kita, berbaiat tuh, mengakui, berikrar bahwa saya rakyatnya gitu. Tapi yang nggak tahu kita nanti ada di barisan mana, iya di barisan Imam Mahdi atau di barisan Dajjal. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan. Iya gimana ya? Berarti ramalan Jayabaya itu ya nggak tahu ya kontekstualnya yang dibahasnya di Jawa ya. Kalau misalkan yang dicitrakan itu Satria Piningit itu Imam Mahdi ya. Tapi kalau gua lebih punya ini lebih ke Imam Mahdi kayaknya. Iya Iya nggak sih ya? karena kan kita mempelajari tentang agama kita kan. Sih. Kita mempelajari hadis. Sosoknya akhirnya apa jangan-jangan kan gitu, apa jangan-jangan Satria Piningit yang dimaksud sama Jayabaya adalah Imam Mahdi yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya atau mungkin Kayak Satria Piningit apa sebuah apa sih bukan pencitraan ya, sebuah sosok yang bentuk nanti bakal ada ya kan yang disebutnya Satria Piningit. Ya karena kalau perhatiin ramalan Jayabaya bukan namanya Satria Piningit, bukan. Iya. Sosok itu disebut Satria Piningit, tapi namanya gitu. Iya, karena kan yang kita tahu ya nanti bakal muncul Satria Piningit dan gitu ya bernamanya Satria Piningit gitu, bukan sosok seorang yang Satria Piningit gitu yang banyak orang tahu. Kalau gua nggak salah ya itu nanti bukan Satria Piningit namanya. Berarti udah nggak ada perang dong ya? Ya nggak tahu. Nah, kalau udah makmur gitu. Iya. Iya, apalagi kalau udah makmur Demo kali ya nggak ada. Demo. Ya dong, udah makmur rakyat, udah sejahtera, nggak ada demo. Ya apalagi misalkan sumber daya udah tercukupi, semuanya rakyat udah makmur. Terus kita mau mikirin apa lagi? Kan nanti perangnya bukan nama pemerintahan. Kita terbagi dua nanti. Next kita bahas kayaknya. Iya, boleh. Akhir zaman. Akhir zaman.
yang terjadi. Itu ngeri ya. Ngeri, Bre. Seru tapi bahasan itu. Yang korelasinya nanti ketika Dukhon itu kan yang bisa menghancurkan seluruh teknologi itu. Disambung-sambung ini ke Perang Dunia Keempat kan. Iya. Kan Ya, keempat ketiga. 3. Iya, Perang Dunia Ketiga ya. Kalau ketika udah nuklir, Terus udah tuh teknologi hancur semua. hancur semua. Nggak ada Dimulai kayak internet, riset. nggak ada apa. Oh, Nah, sesuai dengan apa yang dibicarakan sama Nabi. iya. Perangnya nanti pakai alat-alat sederhana. Balik Tradisional lagi ya. tradisional. Tradisional. Panah, pedang, golok. Berarti Bela diri juga. bela diri di ini. Kayak anak gue suruh ikut bela diri. Iya. Tapi nggak ada dong kayak sosok-sosok kayak gue yang so IT-ITan nggak kepake ntar. Nyari. Kan Scroll. nggak bisa semua. Nggak bisa ya teknologi. Tapi rata-rata yang IT gitu bela diri dadakannya jago-jago kayak yang di Fast Furious tuh. Bela diri dadakan. Iya. Karena Jadi memang nggak tahu sih. kalau dalam psikologi, Bre, kita udah punya itu. Self defense gitu. Betul. Karena apa sih? Kebutuhan untuk bertahan hidup kan. Jadi akhirnya the power of kepepet. Ya. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu untuk survive kita akhirnya. Kayak yang tiba-tiba kita, kalau lari kita pelan nih, Bre. Coba dikejar anjing, Wah, jadi cepet. uyoi. The power of kepepet. Kayak kemampuannya meningkat drastis gitu. Banyak, Bre. The power of kepepet. Yang ada tembok tinggi nih. Pepet nih. Set. Kita bisa Iya. manjat gitu. Iya sih ya benar. Iya jangan. Jadi harus kepepet terus berarti. Ya jangan juga. Jangan sih. Tapi balik lagi ke Satria Piningit. Kalau emang bener ada, berarti kita udah makin dekat dong sama. Oh iya. Ya dong. Ya kan memang kita tuh hidup di akhir zaman memang. Cuman kita berharap nggak ketemu Dajjal aja. Kita berdoa dijauhin dari fitnah Dajjal. Itu yang disunahin sama Nabi. Dalam tahiyat. Doanya kan itu. Oh iya. Iya. Tahiyat ya. Min azabi jahannam wa min azabi qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Min fitnatil masjid dajjal. Sebelum minal jannati wan nas itu ya. Sebelum salam. Oh berarti ya sudah. Fil alamina innaka hamidum majid, baru baca doa. Itu disunahin ya. Sunnah. Berarti emang ngeri ya. Jadi kalau inget-inget kita dulu. Ya mungkin ya itu harapannya lah, Pak. Makin sejahtera intinya. Sejahtera Buat di rakyat. tahun Indonesia yang ke-80 nanti. Makin meriah. Makin meriah. Anak-anak juga seneng Kita menyambut kemerdekaan. kita nggak worry lagi lah mikirin Masih hafal nggak apa tuh? lagu kemerdekaan? Kena copyright ya jangan-jangan? Nggak tahu nih ya. Ya. Oh, Dan enggak sih. enggak ya? Enggak lah. Kalau kena copyright, wah. Itu kan itu dibawain di mana-mana. Iya. 17 Agustus tahun 45, ya kan? Iya. Itu dulu bangga banget kayak nyanyi itu dulu. Parah. Semangat nyanyiinnya. Ya, Cukup cukup lah. sekian obrolan kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.